Hai guys, di video kali ini kita akan bahas soal market crypto yang dump lagi kemarin dan kira-kira bagaimana pergerakan harga selanjutnya. Dan kita juga akan melihat apa yang dilakukan oleh Luna Foundation Guard untuk berita pada hari ini. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Untuk teman-teman sekalian, tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Jadi kemarin itu kita akan mulai dulu dengan DXY, yaitu ini merupakan indeks mata uang dolar yang dibandingkan dengan mata uang lainnya. Dan ternyata kalau kita lihat secara sekilas itu dia memiliki korelasi dengan harga Bitcoin, di mana ketika harga DXY ini itu naik, maka harga Bitcoin itu akan turun. Jadi mereka memiliki korelasi negatif atau eh, istilahnya itu berbanding terbalik. Oke, kita lihat kalau dari kemarin malam itu dari jam pagi sebenarnya jam 10 kemudian sampai malam itu dia terjadi kenaikan untuk indeks mata uang dolar ini sampai ke hampir all time high, daerah all time high sebelumnya pas sepertinya kemudian ada rejection dari situ. Dan sekarang dia masih stabil berada di sini, kita belum kelihatan akan terjadi apa-apa karena setelah terjadi pump yang cukup lumayan, dia akan konsolidasi, membentuk suatu pattern dulu. Kemudian, eh, namun dari sini pergerakan harganya dia sekarang sudah membentuk yang namanya lower low di sini. Itu awal pertanda bearish, tetapi belum confirm bearish. Kemudian dari RSI-nya juga dia melemah. Kalau teman-teman lihat dari sini ditarik, kemudian kita tarik, dia juga ada pelemahan karena dia menurun di sini ketika harganya itu naik. Meskipun dari MACD-nya itu kalau kita lihat di time frame 4 jam itu masih bagus dan ininya juga masih bagus ya teman-teman. Jadi ini belum confirm uh, bearish untuk DXY-nya sendiri, dan kalau misalnya harus bearish dia harus berada di bawah 101,7 persen ya untuk nilai daripada DXY ini agar benar-benar bearish. Jadi kita akan pantau terus DXY ini bagaimana pergerakan harga selanjutnya. Kalau dia sempat saja bikin pergerakan lagi ke atas, maka itu akan memperparah dumpnya Bitcoin. Sekarang kita beralih ke Bitcoin. Bitcoin sekarang berada di ujung tanduk ya teman-teman. Dan kemarin itu bounce tepat berada di garis support ini yang sudah mensupport ketika di bulan Juni 2021 ini terjadi dua kali harga menyentuh garis ini. Ini ketika fear itu sangat tinggi, masyarakat kripto itu dia sangat ketakutan dan banyak yang menjualnya di sini. Kemudian tiba-tiba apa yang terjadi? Harga habis itu pump naik ke atas dan lanjutkan memulai bull run yang baru sampai ke new all time high-nya. Dan ini sudah terjadi lagi ketiga kalinya di tahun 2022 ini. Jadi jelas banget ya, kalau garis support ini itu sangat penting. Kalau misalnya lolos tembus ke bawah dari sini, maka dia harus ke daerah 30 ribuan ya teman-teman. Jadi ini sangat berbahaya sekali, kita berada di ujung tanduk. Oke, hari ini ada kenaikan sedikit meskipun masih turun dari close pada kemarin. RSI-nya itu masih ada bullish divergence, belum tembus ke bawah untuk RSI-nya, belum breakdown, hampir breakdown ya, jadi benar-benar di ujung tanduk. MACD-nya ini masih di sini-sini saja, belum cross ke atas, belum terlalu bullish. Money flow-nya sebentar lagi harusnya bisa hijau, tapi belum hijau. Ini yang kita akan lihat ke depannya bagaimana. Kalau kita lihat time frame 4 jam bagaimana, time frame 4 jam dia keluar dari pola falling wedge-nya ini, jadi setelah keluar breakout ke atas, ternyata ini adalah fake out, terjadi dump yang cukup parah di jam 7 kemarin, itu turun terus sampai di jam subuh ya teman-teman, sampai ke harga 35.500-an, masuk ke daerah demand zone yang banyak pembelinya, yaitu di sini. Rata-rata harga Bitcoin nge-week-nya itu di sini. Menjadi teman perhatikan di sini juga dan di sini juga.
Kalau misalnya kita bisa pulih perlahan-lahan, maka itu akan baik untuk Bitcoin karena situasi di sini itu tidak separah situasi yang di sebelum-sebelumnya. Berarti itu menandakan bahwa whale itu mau membeli harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan low yang sebelumnya. Itu adalah tanda awal bullish untuk Bitcoin. Tapi secara kasat mata ini time frame 4 jam ini masih bearish menurut saya. Dilihat dari RSI-nya juga MACD dan money flow-nya itu juga masih bearish menurut saya. Harus ada kenaikan yang besar ke atas yang tiba-tiba mengubah indikator ini menjadi bullish kembali. Itu untuk Bitcoin time frame 4 jam. Kalau 1 jam bagaimana? Ini mirip sekali dengan diamond pattern. Tapi kita akan lihat selanjutnya bagaimana RSI-nya menaik dan ini akan cross sebentar lagi. Jadi mungkin dalam time frame kecil bisa naik, tetapi tetap harus dinilai seberapa tinggi kenaikannya. Kalau misalnya tidak seberapa kenaikannya, maka percuma juga. Ada hal aneh yang terjadi ketika dump kemarin itu terjadi ya teman-teman, di mana Bitcoin dominance itu makin melemah ya. Itu sudah terjadi sejak tanggal 1 Mei sampai sekarang itu dia turun terus, bearish ya teman-teman. Bahkan menembus daerah yang penting ini yaitu 21 day EMA. Biasanya saya expect dia akan mendaki gunung seperti ini. Ya, mendaki gunung, kemudian di puncaknya, oh rupanya sudah tidak ada lagi, berarti harus turun. Ini ternyata dia malah turun ke bawah. RSI-nya bearish dan MACD-nya malah cross ke bawah. Ini jadi tanda-tanda bearish untuk Bitcoin dominance dan bagus untuk altcoin. Ininya juga money flow-nya itu mengarah ke bawah, semuanya indikator mengarah ke bawah. Ini juga ada red dot. Jadi sangat aneh sekali. Ini bisa terjadi ketika Bitcoin itu dump ya teman-teman. Jadi ketika Bitcoin dump ini candle ini yang terjadi. Malah Bitcoin yang melemah terhadap altcoin. Kalau kita cek time frame 4 jamnya, dia malah masuk lagi ke sideways channel ini yang sudah terjadi selama 1 bulan di bulan April. Segitu aja. Dan jelas sekali di sini dia itu sempat bounce dari garis ini, kemudian ternyata dibawa turun lagi. Belum ada tanda bullish divergence, meskipun ada hidden bullish divergence. Kalau kita lihat, ketika ini turun, ininya resenya turun lebih dalam daripada di daerah ini. Dan belum ada tanda cross juga ke atas. Meskipun dari sini akan ada green dot, tapi akan berangsur-angsur masuk ke daerah red money flow di sini. Karena sudah beberapa lama dia hijau terus di sini ya. Jadi itu adalah analisa untuk Bitcoin dominance. Apakah alt season bisa dilanjutkan? Mungkin saja asal Bitcoin-nya itu naik, Bitcoin-nya itu bullish. Jadi altcoin juga bisa kenaikan lebih tinggi lagi dibandingkan dengan Bitcoin. Bukan seperti ini, di mana altcoin juga kalau harga per USD-nya itu juga turun bersamaan dengan Bitcoin, tapi tidak sebanyak dengan Bitcoin. Kita akan lihat harga Ethereum hari ini, dia fake out kemarin, kemudian turun lagi ke daerah falling wedge ini. RSI-nya itu masih berada di daerah yang sama, kemudian MACD-nya itu juga sama seperti Bitcoin, ada red dot di sini namun money flow tetap hijau. Oke, untuk time frame 4 jam bagaimana? Kita akan lihat di daerah sini dia menyentuh di garis support ini 2700-an. Oke, garis support yang saya gambar ini. Oke, asalkan dia bisa membentuk fondasi yang kuat di sini, maka dia bisa naik lagi ke daerah 3000 dolar. Untuk inverted head and shoulders-nya itu sudah tidak berlaku lagi untuk di daerah sini, teman, karena dia gagal ke daerah 3000 ini, tidak sampai ke situ. Oke, itu saja untuk Ethereum USD dan kita akan lihat Ethereum Bitcoin. Ethereum Bitcoin lah yang menguat. Jadi ketika Bitcoin dump kemarin malah Ethereum yang naik. Ya. Dari per harga Bitcoin-nya. RSI bullish, kemudian MACD terjadi cross ke atas, money flow malah naik ke atas, VWAP ke atas, dan terakhir ada green dot di sini.
sudah menembus garis resistance yang miring ini, sudah retest juga bahkan sampai ke bawah sini dan dia naik dari situ. Tapi teman-teman tetap harus waspada karena situasi market belum terlalu bullish secara sentimen ya teman-teman, dan Bitcoin-nya juga belum terlalu bullish. Itu yang harus kita khawatirkan. Apakah ini cuma sementara saja, habis itu nanti balik ke bawah, itu bisa saja terjadi. Jadi teman-teman tetap harus waspada. Meskipun dari pergerakan harganya ini bagus untuk Ethereum Bitcoin, bullish. Poin selanjutnya adalah Matic sesuai dengan yang teman-teman request. Jadi teman-teman bisa request mau dianalisa apa. Dia sekarang berada di daerah demand zone ini yang banyak volumenya, yaitu di daerah 1,1 dolar sampai 1,15 dolar. Oke. Jadi yang di daerah kotak warna biru ini yang saya gambarkan. Dia kemarin ketika Bitcoin dump, Matic juga ikut dump, tetapi tidak serendah yang sebelumnya. Semoga ada yang namanya higher low di sini sehingga bisa membuat semacam pergerakan harga yang lebih tinggi karena dia sudah membuat fondasi yang lebih kuat. Dari RSI-nya meningkat, kemudian akan ada cross meskipun mungkin harus tunggu lusa atau 3 hari lagi. Money flow berangsur-angsur akan hijau tapi belum hijau. Jadi ini sebenarnya ada tanda-tanda awal untuk bull, tetapi belum benar-benar terkonfirmasi ya teman-teman. Belum benar-benar kuat bullish-nya. Jadi kalau misalnya mau beli, ya teman-teman harus beli. Ingat, beli altcoin harus beli serendah mungkin. Ditawar serendah mungkin. Kalau misalnya teman-teman ada exchange yang kurang liquid, teman-teman itu bisa kadang-kadang dapetin harga yang lebih rendah karena ketidakliquidan itu membuat harga itu nge-weak di sini. Kalau misalnya di Binance itu udah paling liquid, jadi dia biasanya tidak akan nge-weak terlalu dalam. Exchange yang tidak liquid itu bisa nge-weak lebih dalam, jadi teman-teman bisa pasang jaring di situ di beberapa level. Nanti ketika dapat, langsung harganya biasanya di hari itu juga akan naik juga ke harga normalnya. Jadi langsung auto cuan. Oke, itu untuk Matic. Dan secara makro dia berada di daerah 78,6, di bawah 78,6, 88,6, bawah 1 itu adalah buying zone ya menurut saya. Oke, dan ada juga koin BitDAO. Untuk koin BitDAO sendiri saya kurang tahu fundamentalnya seperti apa. Kalau kita lihat ini ada di FTX, jadi salah satu exchange yang sedang naik daun sekarang, cocok untuk trading, untuk futures dan lain-lainnya. Ada juga koin-koin yang bagus di sana yang tidak ada di Binance dan di tempat lain. Ini setelah sempat dia listing di exchange FTX ini, kemudian dia naik sampai ke 3 dolaran, habis itu terjadi downtrend. Oke, dari sejak November 2021, downtrend terus sampai di sini membentuk pola falling wedge, dan dia akhirnya semacam stabil di daerah ini, meskipun kemungkinan ada yang namanya, ini apa namanya, potensi untuk ke bawah lagi, tapi dia lebih sideways daripada sebelumnya. Jadi sideways adalah tanda awal di mana harga itu sudah akan mulai stabil. Jadi stabil di situ-situ aja. Cocok untuk kita membeli koin tersebut, yaitu ketika harganya itu sedang berada di pola akumulasi seperti ini. Oke. Sekarang dia sedang membentuk pola bear flag atau rising channel ini, di mana dia sudah ke breakdown ke bawah dari pola ini. Kalau misalnya dia beneran breakdown ke bawah, maka dia bisa ke daerah support selanjutnya yaitu 1,03 dolar di situ. Tapi biasanya harus ada retest dulu. Kalau kita lihat time frame 4 jamnya apakah ada retest, tidak ada retest, jadi langsung turun mengikuti harga Bitcoin ya. Kalau kita perhatikan, biasanya harus ada retest, tapi karena untuk beberapa kasus, kalau misalnya dia breakdown ke bawah atau bearish, dia bisa saja langsung turun saja, tidak usah retest lagi ya, karena sudah mungkin keburu takut marketnya. Oke, untuk RSI-nya ini dia ada peningkatan di sini meskipun tapi tidak ada bullish divergence. Kemudian MACD-nya masih bearish,
Namun money flow-nya itu di sini meningkat ya ketika untuk hari ini. Dan momentum wave-nya itu mungkin beberapa hari lagi akan ada green dot. Jadi masih belum terkonfirmasi bullish untuk BitDAO. Ada potensi M pattern yang bisa terjadi. Jadi teman-teman tetap harus waspada. Ini berada di support sekarang ini, jadi di daerah garis ini. Oke, kalau misalnya dia breakdown ke bawah, maka kalau dari prediksi harga dia bisa ke 0,11 dolar atau itu adalah daerah 1,272 level Fibonacci-nya. Teman-teman juga kalau misalnya mau membeli BitDAO ya teman-teman harus tawar serendah mungkin di daerah sini, boleh pasang jaring misalnya, karena di sini kita lihat dia kadang-kadang bisa nge-wick ke bawah juga. Kalau tidak kena ya nggak apa-apa ya, teman-teman tetap punya uangnya, stablecoin-nya. Nah, itu adalah untuk BitDAO. Jadi ingat, kalau misalnya mau beli ya teman-teman harus jangan beli sekaligus, tetapi harus beli bertahap dan pasang serendah mungkin. Oke. Nah, apa yang dilakukan oleh Luna Foundation Guard? Luna Foundation Guard atau LFG ini baru saja membeli 1,5 billion dolar Bitcoin ya, teman-teman. Tapi kenapa harganya itu tidak naik? Itu karena dia melakukannya itu over the counter. Jadi over the counter ini dia langsung membelinya dengan orang-orang yang menjual Bitcoin dalam jumlah banyak sehingga tidak melalui exchange dan itu tidak akan mempengaruhi harga. Jadi langsung mereka membuat perjanjian mau beli Bitcoin berapa banyak, kemudian di harga berapa, yang pasti mungkin berbeda dengan harga Bitcoin di saat itu. Tetapi ini karena dia beli dalam jumlah banyak, jadi mungkin harganya ya nggak tahu ya apakah lebih murah atau lebih mahal, tapi itu tidak akan mempengaruhi harga sama sekali di exchange, karena tidak melalui exchange. Dia melalui over the counter dengan broker Genesis. Oke. Jadi itu adalah yang dia lakukan, LFG lakukan. Dia senantiasa mau membeli Bitcoin. Bagusnya apa? Memang dari segi dampak langsungnya itu tidak ada sebenarnya, tetapi lebih banyak Bitcoin lagi yang akan disimpan di perusahaan-perusahaan yang mau hold Bitcoin, dan itu bagus secara jangka panjang ya teman-teman. Jadi secara jangka pendek itu tidak ada dampaknya menurut saya. Harganya ya gitu-gitu aja, tapi lebih bagus untuk jangka panjangnya. Nah, itu saja informasi untuk hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan cuan dari potensi peluang kripto ini yang masih banyak potensinya. Saya juga akan membuat video tentang Hop Protocol yang katanya sudah mengumumkan bahwa mereka akan memberikan sejumlah token kepada para pengguna Hop Protocol sebelumnya yang baru muncul newsnya pada hari ini. Oke, itu saja. Dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.